Sebelumnya, dalam video terakhir, kita membicarakan tentang hemoglobin dalam sel darah merah menyerap oksigen sehingga oksigen dapat menyebar dengan baik ke seluruh selaput tubuh manusia. Molekul-molekul oksigen tidak dapat mendeteksi bagian tubuh mana yang kekurangan asupan. Tapi, jika kamu menonton video tentang difusi, kamu akan mengerti bagaimana prosesnya terjadi. Jika kadarnya lebih sedikit pada beberapa bagian, oksigen akan membaur ke segala selaput dan kadarnya lebih sedikit di dalam plasma karena hemoglobin menyerap semua oksigen seperti spons. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa hemoglobin harus ada di dalam sel darah merah? Mengapa protein hemoglobin tidak dapat mengambang bebas saja di dalam plasma darah? Nampaknya akan lebih efisien, tidak perlu ada kegiatan keluar masuk selaput sel darah merah. Malah, tidak perlu ada sel darah merah. Jadi, apa gunanya para pembawa hemoglobin ini? Ini sangat menarik karena jika hemoglobinnya langsung berada di dalam plasma darah, mereka akan merusak aliran darah. Karena darahnya akan menjadi lebih kental, agak menyerupai kekentalan sirup, tapi yang jelas lebih kental dari darah biasanya. Dan dengan membawa hemoglobin di dalam sel darah merah, aliran darah menjadi jauh lebih lancar. Bayangkan jika kamu tuang sirup sekaligus ke dalam air. Jika kamu tuang sekaligus, apa yang akan terjadi? Airnya akan menjadi kental dan tidak mengalir dengan baik. Jadi, apa solusinya jika kamu ingin memindahkan sirup ke dalam air? Kamu bisa menempatkan sirupnya ke dalam wadah kecil-kecil, seperti butiran manik-manik, dan biarkan manik-maniknya mengalir dengan lancar, tanpa membuat airnya menjadi kental. Dan itulah yang terjadi di dalam darah kita. Agar hemoglobin tidak membuat darah menjadi kental, maka ia berada dalam manik-manik atau sel darah merah sehingga aliran darah tetap lancar. Saya telah perbesar bagian gelembung paru dan pembuluh darah kapiler paru-paru. Mari kita jauhkan kembali gambarnya untuk melihat bagaimana darah mengalir. Dan untuk mengerti lebih jauh tentang arteri dan vena paru-paru, serta arteri dan vena lainnya dalam tubuh, saya mengcopy ini dari Wikipedia. Diagram ini, sistem sirkulasi manusia, dan di belakang sini, kamu bisa melihat paru-parunya. Saya akan menebalkannya menggunakan warna gelap yang bagus. Jadi, paru-parunya di sini. Kamu bisa melihat jantungnya berada di tengah, dan kita telah belajar dari beberapa video terdahulu bahwa kita mempunyai gelembung-gelembung kecil paru dan paru-paru. Ingat bahwa gelembung-gelembung paru didapat dari bronkiolus yang merupakan cabang-cabang dari bronkus yang bercabang dari batang tenggorok yang menyambung ke pangkal tenggorokan yang menyambung ke tekak dan menyambung ke mulut dan hidung. Kita punya gelembung-gelembung kecil paru di sini, dan kita punya pembuluh darah kapiler. Jadi, ketika kita berangkat dari jantung, dan di video ini kita akan membahas jantung lebih jauh juga. Jadi, ketika darah berangkat dari jantung, oksigennya sudah terlepas dari darah, digambarkan dengan warna biru ini. Ini adalah darah yang berangkat dari jantung, melewati belakang dua tabung ini, di sini. Jadi, ini adalah darah yang berangkat dari jantung. Warna biru yang saya sorot ini adalah arteri paru-paru, yang bercabang menjadi arteri-arteri yang akhirnya menjadi pembuluh darah kapiler. Tabung-tabung yang amat sangat kecil, mereka bergerak, melewati gelembung-gelembung paru, diberikan ke oksigen, lalu kembali ke jantung. Jadi kita sedang membahas vena paru-paru, lalu kembali ke jantung. Pada pembuluh-pembuluh darah kapiler ini, kita mendapat oksigen, lalu kembali ke jantung. Mudah-mudahan kamu mengerti yang saya lakukan, dan kita akan masuk ke dalam jantung dari sisi sini. Masuk ke jantung dari sisi ini. Di sini tidak terlihat di mana jalan masuk ke jantungnya. Dan saya akan membahasnya lebih lanjut nanti. Sekarang kita punya darah yang telah diberikan oksigen, warnanya merah. Kemudian darah tersebut dipompa ke seluruh bagian tubuh. Inilah bagian menariknya. Ketika kita membahas tentang arteri dan vena paru-paru, ingat, arteri paru-paru berwarna biru. Seiring keberangkatan kita dari jantung, kita punya darah yang tidak mengandung oksigen, masih termasuk dalam arteri. Kemudian, pada perjalanan dari paru-paru ke jantung, kita punya vena yang sudah diberikan oksigen. Biarkan saya menulisnya untukmu. Paru. Paru. Jadi, ketika pembuluh paru, tidak ada oksigen, tidak beroksigen,
Kemudian dari pembuluh paru sudah mempunyai oksigen. Jadi siklusnya adalah ini. Saya akan tetap menjelaskan pola siklusnya berulang kali karena jantung dapat membingungkan, terutama karena sifat 3 dimensinya. Jadi jantung memompa darah tidak mengandung oksigen dari ventrikel kanan. Mungkin kamu bertanya, mengapa ini disebut ventrikel kanan? Namun sebenarnya sisi kanan dari orang ini, bukan? Ini adalah tangan kanannya. Ini tangan kirinya. Ia sedang menghadap kita. Jadi kita tidak melihat kanan kiri dari sisi kita, tapi dari sisi orang ini. Dan ia sedang melihat ke arah kita. Maka ini adalah ventrikel kanannya. Saya akan memulai dengan keseluruhan siklusnya. Jadi kita punya darah tidak mengandung oksigen dari seluruh tubuh, bukan? Ini darah tidak beroksigen datang dari seluruh tubuh di sini. Ini adalah, nama dari pipa besar ini adalah vena cava inferior. Inferior karena letaknya di bawah. Sebenarnya kamu mempunyai darah yang mengalir dari lengan-lengan dan kepala. Mereka bertemu di sini. Di sini, mereka bertemu di sini, di atrium kanan. Saya akan melabelnya. Saya akan membahas diagram jantung berukuran besar setelah ini. Jadi ini adalah atrium kanan. Mengapa mereka tidak mengandung oksigen? Karena ini adalah darah yang kembali dari kaki ketika kita sedang berlari, atau kembali dari otak yang membutuhkan respirasi. Atau mungkin di saat kita sedang berlatih angkat beban, darahnya kembali dari otot bisep, darah tersebut tidak mengandung oksigen. Terlihat pada atrium kanan ini. Sisi kiri kita, namun sisi kanan orang ini. Dari atrium kanan, dipompa ke ventrikel kanan. Darah memang mengalir dengan sendirinya ke ventrikel kanan. Kemudian berkontraksi dan memompa darah di sini. Kamu mungkin tidak melihatnya, tetapi ia mengalir lewat belakang bagian ini. Darah mengalir dari sini lewat pipa ini. Sekarang kamu tidak dapat melihatnya, saya akan membahasnya lebih detail setelah ini. Menuju ke arteri paru-paru. Kita bergerak menjauhi jantung. Ini adalah vena, bukan? Ini adalah vena yang mengarah ke jantung. Ini adalah vena cava inferior. Ini adalah vena cava superior. Mereka adalah vena. Mereka tidak mengandung oksigen. Kemudian darah tidak mengandung oksigen dipompa dari jantung menuju paru-paru. Kemudian darah tidak mengandung oksigen ini adalah arteri, bukan? Ini adalah arteri paru-paru. Diberikan oksigen, kemudian menjadi vena paru-paru. Dan ketika sudah mengandung oksigen, darah muncul di bagian kiri atas sini. Saya akan mewarnainya. Darah akan muncul di atas sini, di atrium kiri. Kamu bisa membayangkan atrium ibarat ruangan dengan atap terbuka di mana sinar matahari masuk. Pada kasus ini bukan sinar, namun darah yang masuk. Pada atrium kanan, darah masuk dari atas. Kemudian pada atrium kiri, darah masuk, dan ingat atrium kiri ada di sisi kanan pandangan kita. Pada atrium kiri, darah masuk dari atas yang datangnya dari vena paru-paru. Vena menuju ke jantung. Dan menuju, nanti saya akan membahasnya lebih lanjut, menuju ke ventrikel kiri. Dan ventrikel kiri memompa darah mengandung oksigen ke seluruh tubuh, melewati arteri selain arteri paru-paru. Jadi semuanya dipompa keluar. Saya akan gunakan warna gelap yang bagus selain biru. Jadi darahnya dipompa keluar dari sini. Pada gambar ini tidak akan terlihat, namun saya akan membahasnya lebih jauh nanti. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Sekarang saya akan menunjukkannya secara detail. Jadi kita punya darah tidak mengandung oksigen. Mari kita buat labelnya di sini. Ini adalah vena cava superior. Ini adalah vena bagian atas tubuh yang berasal dari lengan dan kepala. Ini adalah vena cava inferior. Ini adalah vena dari perut, kaki, dan sisa bagian tubuh lainnya. Jadi, pertama, aliran darah masuk ke atrium kanan. Ingat, kita bilang ini atrium kanan karena orangnya sedang menghadap ke arah kita. Meski kita melihat ini di sebelah kiri. Alirannya masuk lewat sini. Ini adalah darah tidak mengandung oksigen, datang dari vena. Tubuhnya sudah memakai oksigennya. Lalu muncul dalam ventrikel kanan, bukan? Ini adalah katup-katup jantung. Dan setelah ventrikel memompa dan melepaskan darah, katupnya akan menyedot lebih banyak darah dari atrium kanan. Ia memompa lagi, lalu mendorongnya melewati ini. Ingat, darah di bagian ini masih tidak mengandung oksigen. Darah tidak mengandung oksigen ini pergi ke paru-paru untuk diberikan kandungan oksigen. Jadi, bagian ini di sini disebut
pulmonari. Bagian ini disebut pulmonari karena berkenan dengan paru, sifatnya menuju ke dan pergi dari paru-paru, dan alirannya menjauhi jantung. Ini adalah arteri paru, dan tidak mengandung oksigen. Tidak beroksigen. Kemudian alirannya menuju jantung, bersentuhan dengan gelembung-gelembung paru untuk mendapatkan oksigen, kemudian langsung kembali lagi. Nah, ini adalah saluran menuju jantung, ini adalah vena, di mana ini berhadapan dengan siklus paru-paru, maka ini adalah vena paru-paru, sehingga terjadi difusi dan memberikan oksigen sehingga ini mengandung oksigen. Lalu darahnya mengalir lewat atrium kiri. Sekali lagi, atrium kiri terlihat di sisi kanan pandangan kita, namun sebenarnya ia ada di sisi kiri dari orang ini. Jadi darahnya mengalir lewat atrium kiri, lalu pada ventrikel kiri setelah selesai memompa, ia akan mengembang, lalu darah yang sudah mengandung oksigen akan mengalir ke ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri akan terperas untuk memompa darah ke aorta. Ini adalah arteri. Mengapa dinamakan arteri? Karena ia berjalan keluar dari jantung. Apakah ini arteri paru? Tidak, karena tidak berhubungan dengan paru-paru lagi. Berhubungan dengan paru-paru ketika keluar dari ventrikel kanan, masuk paru-paru dalam sebuah siklus, kembali ke atrium kiri. Sekarang kita ada di ventrikel kiri, darahnya dipompa ke aorta, lalu menuju ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah arteri, bukan arteri paru, dan telah mengandung oksigen. Jadi, ketika kita berhubungan dengan arteri non-paru, darahnya sudah mengandung oksigen, sedangkan arteri paru tidak mengandung oksigen. Aliran arteri paru pergi dari jantung untuk mendapat oksigen. Vena paru datang dari paru-paru menuju jantung dengan oksigen, tetapi vena lainnya menuju jantung tanpa oksigen. Karena mereka akan masuk siklus paru di sini. Mari kita kembali lagi ke diagram yang pertama untuk saat ini. Sekarang kamu sudah mengetahui cara kerja jantung. Mari kita lihat dan mengerti cara kerja aliran darah pada bagian tubuh lainnya. Kamu bisa lihat ini dari Wikipedia jika kamu mau. Masing-masing titik percabangan ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Tapi kamu bisa lihat di sini. Kamu bisa lihat salah satunya berada sedikit di bawah jantung. Ini adalah batang celiak. Celiak adalah istilah yang mengacu pada daerah perut. Jadi, ini adalah arteri hepatik. Hepatik berhubungan dengan hati. Arteri hepatik bercabang untuk mengalirkan darah ke hati. Arteri ini juga mengalirkan darah ke perut, maka ia penting untuk pencernaan dan sebagainya. Anggaplah ini adalah batang hepatik. Hatimu terletak di sini. Batang hepatik memberikan oksigen ke hati. Hati melakukan respirasi. Hati mengambil oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida, membuat darahnya tidak mengandung oksigen, kemudian mengalir kembali ke vena cava inferior menuju vena. Saya mau membuatnya jelas, ini adalah siklus yang besar. Darahnya tidak hanya mengalir dari satu tempat dan kembali ke tempat lainnya. Ini adalah sebuah siklus yang besar. Dan jika kamu ingin tahu, dalam setiap tubuh manusia terkandung sekitar 5 liter darah. Dan saya menemukan fakta bahwa rata-rata, sel darah merah menyelesaikan satu putaran pada sistem sirkulasi dalam 20 detik. Itu hanyalah perkiraan rata-rata, karena sebagian sel darah merah mungkin saja tersangkut sebentar sepanjang rutenya sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu putaran. Sebenarnya 20 detik adalah waktu yang ideal untuk rute sempurna. Saya belum pernah menghitungnya sendiri, tetapi menarik sekali mengetahui sesuatu menyambung dengan sesuatu. Kamu punya arteri di atas sini, yang pertama, bercabang ke arteri di sini dari aorta ke arteri kepala, leher, dan lengan. Kemudian jalan ke bawah untuk disebar ke seluruh tubuh. Ini adalah ide yang cukup menarik. Dalam video berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana hemoglobin tahu kapan saatnya untuk membuang oksigen. Atau lebih baik lagi, kemana oksigennya didistribusikan? Karena mungkin saja saya sedang berlari sehingga membutuhkan banyak oksigen di pembuluh darah kapiler sekitar otot paha. Saya tidak membutuhkan banyak pada lengan. Bagaimana tubuh tahu kemana harus memberikan oksigen? Hal itu sebenarnya menakjubkan.